Sahabat MTF, hari ini saya berkesempatan mengunjungi pool mobil MTF dan memberikan informasi mengenai proses taksasi unit kendaraan. Untuk customer MTF yang ingin membeli mobil lelang atau melakukan pencairan multiguna, proses taksasi ini sangat penting dan perlu dilakukan untuk menentukan base price atau harga dasar unit yang akan dilelang atau unit yang akan melakukan pencairan multiguna. Tahap awal proses taksasi dimulai dengan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka unit. Proses ini bertujuan untuk menyamakan data pada dokumen dengan unit kendaraan. Setelah dokumen cocok, maka baru dapat lanjut ke proses taksasi berikutnya. Untuk informasi dan proses taksasi akan dijelaskan oleh rekan saya berikut. Hai sahabat MTF, perkenalkan nama saya Tri Arif Rahman, saya dari Divisi Operation, Departemennya Inventory Pool, khususnya di Pool Bekasi Cikunir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara taksasi penerimaan unit pada saat cabang memasukkan mobil ke pool. Di sini kita dibagi menjadi 4 kategori pengecekan. Yang pertama kondisi baik, yang kedua kondisinya tidak baik, dan yang ketiga kondisinya rusak, yang keempat itu kondisinya ganti. Nah, kita pengecekan yang pertama itu ada 3 rekondisi. Kita melakukan pengecekan di kondisi luar mobil, seperti eksterior mobil dari depan, kanan kiri sampai belakang unit. Yang kedua kita pengecekan mesin, dalam mesin. Yang ketiga kita interior atau bagian dalam mobil. Hari ini ada sampel atau contoh mobil tarikan yang masuk ke pool kita. Di sini ada Honda Mobilio tipe E tahun 2016. Kita lihat ini sampelnya. Kita langsung pengecekan aja. Yang pertama kita lakukan pengecekan bagian depan ke samping sampai belakang. Nah, ini bagian depan kalau kita lihat nih. Di sini kondisinya ada baret dalam, dan di sini ada sobek. Ini dia masuk kategori rusak atau butuh perbaikan. Selanjutnya kita cek di sini grill, ini namanya grill. Ini kondisi masih original, kondisi masih baik. Selanjutnya kita mengecek headlamp atau bagian depan, lampu depan ini. Ini headlamp, kondisi kanan kiri masih keadaan baik, masih original bawaan. Selanjutnya kita mengecek kap. Kap kita harus buka dulu kap. Kita lihat, kita perhatikan. Ini seperti ada perbaikan atau repair, pengecekan ulang ini. Di sini kita lihat juga di sini ada penyok, sedikit penyok. Kalau kita raba dia tidak simetris. Kalau kita ketok ini cetan tebal, ini masuk kategori rusak atau perbaikan ulang. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan fender kiri depan. Ini kalau kita lihat di sini ada sedikit penyok, baret dalam. Ini masuk kategori rusak atau perbaikan ulang. Sama ini fender depan kanan. Kalau fender depan kanan ini masih kategori tidak baik. Kategori tidak baik, masih bisa dipoles dengan kompon, masih bisa hilang ini. Selanjutnya kita melakukan pengecekan kaca depan. Kaca depan ini kategorinya sih masih baik, tidak ada lecet, tidak ada retakan. Kategorinya masih baik ini. Selanjutnya kita pengecekan ke pintu depan kanan. Kalau kita lihat di sini ada baretan halus. Ini dia masuk kategori tidak baik, masih bisa kita poles pakai kompon. Terus kita cek kacanya juga masih baik, tidak ada retakan, tidak ada pecah. Ini kondisi masih baik ini. Terus kita cek spion depan kanan. Ini kalau kita lihat ini udah rusak, ini dudukannya udah pecah.
Ini kategorinya harus ganti. Selanjutnya kita cek bagian pintu depan sebelah kiri. Pintu depan sebelah kiri. Kalau kita lihat di sini ada sedikit baret dalam dan penyok. Ini masuk kategori rusak atau butuh perbaikan. Selanjutnya kaca. Kaca depan kiri kalau kita lihat masih bagus, tidak ada baretan, tidak ada retak. Ini masuk kategori baik. Spion depan kiri, kalau kita lihat di sini covernya ada baret dalam. Ini masuk kategori rusak atau harus dicat ulang ini. Selanjutnya kita pengecekan atap mobil luar. Kalau kita lihat atap mobil masih simetris, dia tidak ada penyok-penyok. Ini kondisinya baik, masuk kategori kondisi baik. Selanjutnya kita pengecekan pintu tengah atau pintu belakang kiri. Kalau kita lihat secara seksama di sini ada baret dalam atau penyok. Kalau ini masuk kategorinya rusak, harus ada pengecekan ulang atau perbaikan. Kaca, kita lihat kaca juga baik, tidak ada retakan, tidak ada pecah, baret juga nggak ada, kondisinya baik. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pintu sebelah kanan tengah. Pintu sebelah kanan tengah kalau kita lihat di sini ada sedikit penyok masuk ke dalam atau baret dalam. Ini kondisinya dia rusak, harus ada perbaikan. Kalau kita lihat kaca pintu tengahnya kanannya aman, tidak ada retakan, tidak ada baret. Ini kondisinya baik. Selanjutnya kita pengecekan fender belakang sebelah kanan. Di sini kita lihat ada sedikit baretan. Ini baretannya sampai dasar. Ini harus ada perbaikan. Ini masuk kategori rusak atau pengecatan ulang. Kaca belakang juga aman, tidak ada retakan. Kondisi masih baik. Selanjutnya kita cek fender belakang kiri. Kalau kita lihat fender belakang kiri di sini ada baretan dalam, ada penyok juga. Ini dia masuk kategori rusak. Kacanya juga di sini dia kacanya masih baik, tidak ada retakan, tidak ada pecah. Ini kondisinya baik. Selanjutnya kita periksa headlamp atau lampu belakang kiri. Lampu belakang kiri dia tidak ada retakan, tidak ada pecah, kondisinya masih baik. Headlamp belakang kanan juga kondisinya masih baik, tidak ada retakan, tidak ada pecah, kondisi baik. Selanjutnya kita cek bumper belakang. Bumper belakang di sini kalau kita lihat ada sedikit penyok atau catnya ngelotok. Ini dia masuk kategori rusak, harus ada perbaikan. Berikutnya pengecekan pintu bagasi atau pintu belakang. Kalau kita lihat di sini sedikit keriting, ada penyok juga, ada baret. Ini kondisinya rusak, harus butuh perbaikan. Kita lihat kaca. Kalau kaca di sini kita lihat aman, tidak ada retakan. Dia masih original bawaan mobilnya juga. Ini kondisinya baik. Selanjutnya kita melakukan pengecekan lisplang sebelah kiri. Kalau kita lihat, kita raba di sini lisplang ada sedikit penyok atau baret dalam. Ini masuk kategori rusak atau butuh perbaikan. Kita lihat velg atau ban depan kiri. Kita lihat, kalau dilihat di sini sih bannya harus butuh perbaikan. Dia sudah botak, dia biasanya botak pinggir belakang. Kalau velg paling butuh cat ulang. Ini kategori ban harus diganti. Kalau velg depan ini harus dicat ulang atau kategori rusak karena dia lecet, pinggir-pinggirnya sompal-sompal. Selanjutnya kita melakukan pengecekan ban belakang kiri. Ban belakang kiri ini kalau kita lihat bannya masih sedikit bagus, masih layak pakai. Paling butuh perbaikan di velg. Dia masuk kategori rusak karena di sini lecet dan pinggirnya sedikit kompal. Harus ada perbaikan. Terus kita lihat sok-soknya. Di sini kondisi masih ori, dia tidak ada rembasan oli tidak ada, terus bengkok juga tidak ada. Ini kondisinya baik. Sok
Selanjutnya kita cek ban belakang sebelah kanan. Ban belakang sebelah kanan kalau kita lihat di sini kembang-kembangnya masih bagus, masih layak pakai. Paling di peleknya ini butuh ngecatan ulang atau kondisi rusak karena di sini ada pinggirannya lecet dan gompal. Kalau kita lihat sok-soknya juga masih bagus, masih keadaan baik, tidak ada rembesan dan tidak ada bengkok. Di sini kita melakukan pengecekan lisplang sebelah kanan. Kalau kita lihat kondisi mesin masih bagus. Ini masih masuk layak, masih kondisi kategori tidak layak sih. Cuman kita kompon aja hilang ini. Selanjutnya ban depan sebelah kanan. Sebelah kanan kalau kita lihat di sini sedikit gundul atau sedikit aus, harus ada pergantian nih, kategorinya ganti. Kalau peleknya sih ini harus melakukan cat ulang atau rusak. Ada sedikit ada gompalan atau lecet. Kalau sok-soknya depan masih aman, tidak ada bengkokan, tidak ada rembesan oli. Oke, tadi kita sudah melakukan pengecekan bagian luar atau eksterior mobil. Sekarang kita ke bagian dalam mesin atau pengecekan mesin. Untuk melakukan pengecekan mesin, kita harus membuka kap mesin dan menghidupkan mesinnya. Di sini kondisi mesin seperti apa adanya. Kalau kita lihat di sini mesin tidak ada perbaikan, kondisi masih baik. Juga suara masih halus, tidak ada kasar. Kalau dia kasar biasanya ada perbaikan. Turbo segala macam masih baik. Kita lihat dari kondisi apron depan juga baik, tidak ada bekas tabrak atau bekas cat ulang. Kita lihat dari sasis juga dia tidak ada las-lasan, masih original, masih aman, kondisi baik. Spare part juga belum ada pergantian. Kunci-kunci juga masih bagus, belum ada jol. Kita lihat aki juga, aki masih bawaan mobilnya, kondisinya bagus. Kondisi semua bagus, aman, baik. Kalau kita lihat juga bagian kap dalam juga aman, tidak ada penyok. Cuma di bagian atas tadi aja sudah ada repair. Terus siku-siku mesin juga masih baik, tidak ada bengkok, tidak ada repair, kondisi masih aman dan baik. Baik, selanjutnya kita melakukan pengecekan interior atau dalam kondisi dalam mobil. Di sini kita cek, kita lihat dari kondisi jok. Di sini kalau kita lihat kondisi sarung jok ini dekil. Ini masuk kategori tidak baik, tapi masih bisa dicuci atau digosok, masih bisa hilang, disikat. Ini juga jok depan kanan dia ada sobekan, ini perlu diganti. Karena dia sarung joknya sobek, ini perlu diganti. Harus diganti joknya semua. Di sini kita lihat kilometernya juga sudah sedikit gondrong atau mobil capek. Dia sudah 200 lebih kilometernya. Kita lihat interior dalamnya ini sedikit kotor. Ini harus ada cuci atau bersihin, steam lah. Ini masuk kategori tidak baik. Di sini dashboard juga kita lihat. Dia kondisi juga belum jebol, airbag masih aman. Airbag sebelah kiri aman. Airbag sebelah kanan juga aman, tidak ada sobekan, tidak ada pecahan. Dashboardnya juga aman. Ini masuk kategori tidak baik, mungkin disikat atau dibersihkan, disetim, bisa hilang lagi. Kita lihat selanjutnya door trim atau palang pintunya, pintu dalam, cover body pintu dalam. Ini kalau kita lihat ini sedikit jamur, ini harus dibersihkan. Ini dia masuk kategori tidak baik, cuma butuh perbaikan sedikit lah. Di sini kita lihat juga door trim atau cover body pintu sebelah kiri. Ini jamuran, ini masuk kategori tidak baik, cuma butuh dibersihkan atau sedikit lah, standar perbaikannya. Terus kita melakukan pengecekan power window. Power window kalau kita lihat di sini bagian sebelah kiri pintu depan ini tidak main, ini kondisi ganti, elektriknya harus diganti ini karena tidak main. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pintu tengah atau belakang kiri. Kalau kita lihat di sini door trimnya masih jamuran, ini butuh perbaikan. Dia kondisi atau kategori tidak baik,
cuman perbaikan sedikit untuk disikat. Sama tulangan juga ini aman, tulangan pintu tidak ada kondisi keriting, karet-karet juga kalapnya masih bagus, ini kondisi baik. Jok, kita lihat jok tengah, ini kondisinya jamuran, kanan kiri jamuran, ini masuk kondisi tidak baik atau harus dibersihkan, disikat atau disetip. Karpet masih aman, masih bawaan, kondisinya paling sedikit kotor. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pintu tengah kanan atau belakang kanan. Kalau kita lihat door trimnya masih bagus, ini cuma sedikit kotor, ini masuk kondisi tidak baik lah, paling kita bersihkan. Power window juga aman. Kita lihat tulang-tulangan juga aman, dia tidak ada bekas nabrak atau keriting, tidak ada. Kalep-kalep aman, masih simetris. Ini kondisi baik. Belum, 3, 2, 1, ya. Selanjutnya kita melakukan pengecekan bagian belakang interior. Di sini kita lihat joknya agak sedikit kotor sih kalau interiornya, di sini berantakan, sampah semua. Kalau kita lihat di sini sarung joknya sedikit kotor, bernoda. Ini masuk kategori tidak baik, masih bisa dibersihkan, disikat. Selanjutnya kita lihat kondisi kelengkapan toolset seperti dongkrak dan kunci roda. Kalau kita lihat di sini kondisi dongkrak ada, kunci roda ada, kondisi baik. Selanjutnya kita melakukan pengecekan plafon dalam atau atap dalam. Di sini kalau kita lihat plafonnya sedikit kotor. Ini masuk kategori tidak baik, tapi masih bisa dibersihkan atau disikat dengan sabun, bisa hilang. Demikian proses taksasi mobil tarikan di pool. Kenapa dilakukan proses taksasi? Karena di sini mempengaruhi best price, harga lelang terbentuk, dan proses pencairan multiguna. Terima kasih, cukup sekian.